Ya, akhirnya Aslima mendapatkan jodoh seorang pemuda yang tampan. Ya, kayak di dongeng-dongeng gitu ya. Iya. Ya, bernama Wahyu Nugroho. Kemudian dari pernikahan tersebut dikarunia 2 anak ya. Tapi dengar-dengar ada 2 yang sempat keguguran juga ya. Iya. Harusnya 4 berarti ya. Baik, sebelum kita dengarkan kisah percintaan yang luar biasa ini dan bagaimana Wahyu menerima segala kekurangan dari Aslima, kita simak dulu tayangan berikut ini. 17 Mei 2010 menjadi hari yang paling istimewa dalam hidup Aslimah dan Wahyu Nugroho. Pada hari itu, dua sejoli ini mengikat janji suci hidup bersama selamanya. Di hari itu, seorang Wahyu Nugroho berjanji akan selalu menerima segala kekurangan sang istri Aslimah, perempuan difabel yang tak memiliki sepasang kaki. Kondisi fisik Aslimah yang tak sempurna dialaminya sejak kecil. Terlahir tanpa 2 kaki dan tangan kanan yang kurang sempurna. Namun kondisi ini tidak mematahkan semangat dan keyakinannya untuk menjadi seorang perempuan seutuhnya. Sebagai seorang istri dan ibu dari 2 anak, Asma Morine Azahra dan Yesa Sinta Ramadan, Aslimah mampu mengerjakan semua aktivitas rumah tangga sehari-hari. Di tengah tugasnya sebagai ibu rumah tangga, Aslimah juga ikut membantu sang suami membuat kerajinan akar wangi. Bahkan ia pun ikut menjajakan dagangan kerajinan akar wangi buatan suaminya. Perjuangan Aslimah dan Wahyu Nugroho untuk hidup bersama tidaklah mudah, penuh rintangan dan hambatan. Kondisi fisik Aslimah yang tak sempurna ini diragukan banyak orang, tak terkecuali dari keluarga besar Wahyu Nugroho. Namun seiring berjalannya waktu dan kuatnya rasa cinta, dua sejoli ini pun berhasil membuktikan bahwa mereka mampu hidup mandiri dan hidup bahagia, meskipun hidup dalam kesederhanaan. Pas lihat pertama sih kaget. Ya karena apa ya? Ketidaksempurnaan itu. Lalu yang kedua itu kasihan. Tapi setelah kesini hal itu hilang jadi apa ya? Biasa aja. Karena saya tahu bahwa Mbak Aslimah bukan orang yang apa ya? Perlu dikasihani itu loh. Saya kan dari desa ya, dari dusun Gunung Kidul. Kan serba kekurangan fasilitas, air aja kurang kan, itu kan suatu kekurangan saya itu kan. Mbak Aslimah kan menyadarkan saya bahwa kekurangan itu bukan suatu halangan untuk bisa berkembang. Yaitu yang bikin optimis timbul. 7 tahun sudah mereka hidup bersama. Saling melengkapi dan menghargai adalah kunci kebahagiaan mereka. Ya, Aslimah, jadi ketemu Wahyu pertama kali di mana? Di Kudus, Bang. Pada acara apa? Kebetulan acara pasar malam. Suami jualan kerajinan akar wangi kan. Oh, seperti ini ya? Iya. Baik, terus? Terus waktu itu saya kan pembeli. Heeh. Waktu itu beli ini apa namanya, beli dagangan kodok. Saya minta aja yang dipilihin yang terbaik sih. Pada saat apa kemudian Wahyu merasa bahwa aku jatuh hati pada wanita ini? Mungkin ya pada saat itu pasar malam tadi itu mungkin Oh, jadi pada saat itu juga? mungkin jatuh cinta pada pandangan pertama, Bang. Mungkin sejak itu berhari-hari saya
apa kayak nggak bisa ngelupain dia itu loh. Wah, Jadi kelingan terus, keinget terus, teringat ingat-ingat terus. ya. Kok ada anak yang kayak gitu yang mempunyai kekurangan fisik tapi dia masih bisa memiliki semangat, masih bisa tersenyum, dan saya pikir saat itu dia di dalam dirinya tidak ada Perasaan rendah diri. Iya. rendah diri, terus dia memiliki kayak semangat dan rasa percaya diri yang tidak dimiliki oleh Jadi itu langsung orang membuat lain. dek gitu ya. Iya, langsung dek, kecantol lah ya. Candol iya. Baik. Sebelum ini udah punya pacar belum? Alhamdulillah belum bang. Jadi ini cinta pertama. Iya, belum terkontaminasi lah. Iya, iya, iya. Nah, tapi kapan persisnya kemudian merasa bahwa juga jatuh hati pada Mas Wahyu? Itu kurang lebih setelah kita PDKT lewat jarak jauh ya. Iya. Iya. Oh, setelah itu kita pisah, ya. setelah pasar malam pisah ya? Ya, Pisah, kita iya. kan waktu itu kan pada pasar malam itu dia pengen dibuatin kerajinan yang seperti kursi roda itu. Oh, ini modus lagi. Iya. Waktu itu kan terakhir yang kita jualan di Kudus itu Iya, pasar malam mau terakhir tutup. itu kan itu suruh buatin boneka seperti kursi roda, terus dia ngasih nomor HP. Waktu itu saya coba hubungin dia setelah kita udah jarak jauh, terus akhirnya saya menghubungi, sering komunikasi. Tapi jarak jauh. Iya, jarak jauh bang. Terus ketemunya lagi kapan? Kurang lebih setahun itu kita PDKT lewat HP. Setahun. Iya, 1 tahun. Terus dia nembak, aku mencintaimu. Ya. Reaksi Aslima pertama kali waktu Wahyu menyatakan cinta bagaimana? Ya, karena saya berpikirnya ya udah iya bilang gitu. Padahal ya sebenarnya sebelum nggak sepenuh hati bang. Saya dengan gini karena jarak jauh kan. Jadi saya tuh siap untuk dibohongin karena pemikiran saya laki-laki kan suka berbohong gitu kan. Ngomongnya ngadep ke sana jangan ke sini. Ya, atau ngadep ke sana. Nah, ini katanya sempat kemudian putus nyambung ya. Putusnya sekali bang. Oh, putusnya sekali. Siapa yang minta balik? Dia lah bang. Kenapa waktu itu sempat putus merasa bahwa memang Aslima adalah wanita yang tepat? Iya, dulu itu kan kita udah sempat putus. Aku udah naik angkutan, udah sampai mau rumah itu lah. Tiba-tiba bukunya ketinggalan. Mungkin sudah dijodohin sama Tuhan ya. Apanya ketinggalan? Buku. Oh, ada buku ketinggalan. Ini modus. kitabnya. Taruh bro, buku ketinggalan. Akhirnya Terus balik aku lagi. telepon balik, gimana saya? Saya nggak bisa kan waktu itu kan pulang sampai udah deket rumah itu, terus saya merasa kok masih mikirin dia terus, kayaknya ini udah tercantol ini. Terus akhirnya ada buku itu, terus saya telepon lagi, aku balik lagi ke sana. Balik selain ngambil juga sekalian balikan gitu ya. Nah, pada saat menyampaikan keinginan, akhirnya singkat kata lah yakin bahwa ini memang pasangannya ya. Iya. Kemudian bagaimana waktu menyampaikan ke orang tua? Oh, ya. Waktu itu saya sama bapak, Pak, ini saya udah ada pacar Aslima, tapi dia nggak memiliki 2 kaki, dia difabel itu. Terus akhirnya orang tua saya menolak pada saat itu. Oh, orang tua menolak. Iya, Setelah menolak. diceritakan bahwa calon menantu tidak punya kaki. Mungkin nih orang tua ya bagaimana, mungkin orang tua itu pengennya mempunyai menantu yang normal terus sempurna gitu. Yang pasti kan orang tua mana sih bang yang mau punya menantu separuh seperti saya? Oh, tunggu dulu. Kita harus tanya karena Pak Murianto, orang tua dari Wahyu ada di sini. Juga ibunya Aslima ya, Bu Tumini juga hadir di sini. Kita berikan semangat dulu, penghargaan. Nah, Pak Murianto,
waktu Wahyu menyampaikan keinginan untuk menikah dengan Aslima, dengan kondisi Aslima seperti ini, memang Pak Murianto menolak ya atau keberatan? Ya pertama menolak Pak. Jadi pada saat bertemu untuk kedua kalinya dengan Aslima kaget? Kaget. Karena melihat Aslima tidak Yang punya aslinya kaki. ini kok nggak punya kaki sama sekali. Terus? Ya waktu itu sama istri gimana ya, perasaan kayaknya kan nolak itu pastilah orang tuanya. Gimana, terus Wahyu saya tanyain sama mamanya begini, yuk kamu harus milih yang mana, Aslimah apa orang tua? Wahyu nggak milih sama sekali, pilihnya di tengah. Pokoknya dia milihnya di tengah, nggak milih saya, nggak milih Aslimah. Waktu itu dia ngomongnya cuma ibadah. Nah, waktu itu orang tua juga gimana ya, perasaannya udah nggak kebayang lah waktu itu. Iya. Lalu kapan kemudian Pak Murianto dan istri Iya. akhirnya menerima Aslima tuh kapan? Berapa lama? Ya waktu itu kan mau nikahan Pak, ya minta Aslimah kan minta resmi lah nikah gitu ya. Tapi itu cuma gertakan saya sama istri saya. Kamu kalau mau nikah biaya sendiri katanya. Saya ngomong begitu. Waktu itu sebulan kalau nggak salah dia ngasih saya uang 5 juta kalau nggak salah. Padahal itu cuma buat gertakan. Waktu itu ya terpaksa saya ngantar surat numpang nikah kalau orang Jawa itu bilang. Ke Kudus saya sambil dagang waktu itu. Masih mikul waktu itu. Diterima syukur, kalau nggak diterima ya alhamdulillah saya gitu. Iya. Tapi waktu itu orang Aslimah gini, Pak kalau begitu ya saya alhamdulillah bisa ketemu katanya waktu itu. Ya Pak ini saya diterima syukur, nggak diterima syukur, yang penting saya nganterin cuma surat ini aja, nggak pakai apa-apa. Oleh-oleh pun nggak pakai apa-apa saya. Iya. Terus dari pihak Aslima reaksinya? Ya reaksinya cuma nerima bisa alhamdulillah waktu itu. Iya. Oke. Akhirnya CC bulan hari saya juga masih minta syarat. Yang penting jangan dipestain yang rame-rame waktu itu. Pokoknya Kenapa? soalnya istri saya kan orang perempuan tahu sendiri. Apa malu? Bukan malu Pak. Sama Wahyu itu soalnya orangnya sayang sekali sama Wahyu. Iya. Jadi masih menyesal waktu itu, masih belum terima ya? Belum sama sekali. Ya itu aja. Terus lama udah jadian nikah, itu aja belum 100% terima itu. Nah semenjak ini keluar cucu yang pertama ini, udah pikiran udah hilang sedikit bisa nerima lah waktu itu. Makin lama nggak sampai sekarang, terus keluar lagi cucu satu, yang ini ya saya. Sekarang udah yang saya pasrahin, udah punya cucu, lucu-lucu lah, iya. Jadi udah nggak ada, iya. Masih udah pokoknya Allah lah itu yang menentukan gitu ya hidupnya itu. Baik. Jadi faktor cucu ini penting juga ya. Iya. Akhirnya meluluhkan hati orang tua ya. Kalau Wahyu sampai hari ini nggak menyesal tetap memilih Aslima sebagai istri? Coba saling pandang-pandangan. Enggak sih, cantik kalian, Bang. Iya. Dia cantik. Tidak menyesal sampai hari ini Enggak. karena istri cantik luar dan Iya. dalam ya. Iya. Baik. Nah, tentu kita ingin tahu bagaimana nanti kalau apakah sudah atau belum anak-anak bertanya tentang kondisi ibunya dan bagaimana Wahyu waktu itu menghadapi kondisi di mana keluarga kerabat mempersoalkan ya ketika Wahyu akhirnya memilih Aslima, seorang perempuan yang secara fisik tidak sempurna menjadi pasangan hidup. Tapi nanti ceritanya kita lihat, ikuti terus Kick Andy. Sayangku,
dengan kondisi fisikmu yang tidak sempurna, kau mampu memberikan kesempurnaan hidup padaku. Ternyata suamiku romantis.